Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan industri kakao berbasis kelompok tani di Provinsi Sumatera Barat untuk menempuh UTS saya di mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Teusa Cahyani Diningsih dengan NIM 19 10 dari kelas B. Next. Nah, pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, gambaran umum dari studi kasus, yang keempat, isu pertanian, yang kelima, lingkungan strategis, dan yang terakhir yaitu strategi pengembangan kakao. Next. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari strategi pengembangan agroindustri kakao di Provinsi Sumatera Barat yaitu kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional. Perkebunan kakao di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya pada tahun 1980-an hingga tahun 2002, dengan luas area perkebunan yaitu 914.051 hektar. Nah, dalam pengembangan agroindustri kakao ini menggunakan program revitalisasi kakao yaitu melalui gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional atau GERNAS. Singkatannya GERNAS. Nah, program ini berlangsung selama 3 tahun yang dimulai tahun 2009 sampai 2011 yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas tanaman. Nah, di Sumatera Barat sendiri mempunyai potensi untuk menjadikan Sumatera Barat menjadi sentra produksi kakao baru. Nah, bahkan menjadi penghasil utama kakao di wilayah barat di Indonesia. Nah, di Sumatera Barat ini itu ketersediaan lahan, dukungan iklim, sumber daya manusia atau SDM, dan pemerintah daerah merupakan menjadikan faktor penting dalam perkembangan komoditas kakao. Di sisi lain, dalam perkembangan industri kakao terdapat kendala yang sering dijumpai yaitu dari hulu hingga hilir dalam menghasilkan biji kakao yang berkualitas. Dalam hal tersebut diperlukan dukungan teknologi yang berkelanjutan sesuai kondisi permasalahan terkini. Next. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, tanaman kakao ini nama latinnya yaitu Theobroma cacao yang berasal dari hutan tropis di Amerika Tengah dan di Amerika Selatan bagian utara. Nah, kakao sendiri merupakan salah satu bahan baku pembuatan coklat dengan kandungan kakao atau biji coklat lebih dari 70%. Mempunyai manfaat untuk kesehatan dikarenakan coklat mempunyai kandungan yang kaya antioksidan yaitu fenol dan flavonoid. Next. Nah, sedangkan untuk agroindustri merupakan usaha pengolahan bahan mentah dari tumbuhan dan hewan. Nah, sedangkan menurut Darwis et pada tahun 1983 telah menyepakati bahwa agroindustri sebagai kegiatan yang menggunakan hasil pertanian dalam artian luas sebagai bahan baku, termasuk kegiatan merancang dan menyediakan peralatan dan mesin serta jasa kegiatan tersebut. Nah, menurut Lukman pada tahun 1995 menyatakan bahwa pengembangan agroindustri berdasarkan skala usahanya yang dikelompokkan atas 2 kelompok yaitu skala kecil menengah dan skala menengah besar. Nah, dari kriteria tersebut berdasarkan nilai kekayaan, sedangkan untuk perusahaan tidak termasuk aset tidak bergerak. Next. Nah, yang ketiga itu gambaran umum dari
studi kasus, yaitu pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan luas area kebun kakao hingga tahun 2010 yaitu mencapai 108.098 hektar. Nah, luas tersebut telah mencapai target saat pencanangan Sumatera Barat sebagai sentra utama komoditi kakao di wilayah Indonesia bagian barat sejak tahun 2005. Saat pencanangan luas kakao di Sumatera Barat baru mencapai 25.042 hektar dan dilakukan pengembangan secara besar-besaran komoditi ekspor dengan sedangkan komoditi ekspor dengan target 5 tahun luas kebun mencapai 108.098 hektar. Nah, untuk merelasikan maka setiap tahun dibuka kebun baru untuk tanaman kakao yaitu seluas 12.275 hektar guna mewujudkan Sumatera Barat sebagai sentra kakao wilayah barat Indonesia. Maka dari itu, pemerintah daerah memberikan bibit tanaman secara gratis kepada masyarakat untuk ditanam. Next. Nah, isu pertanian. Isu pertanian pada studi kasus yang pertama yaitu isu alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Nah, isu alih fungsi lahan ini di Sumatera Barat, maka solusinya yaitu pemerintah daerah memberikan biji kopi kepada masyarakatnya untuk ditanam ke tanah mereka masing-masing sehingga hasil panen kakao tersebut diantarkan ke bagian produksinya. Nah, yang kedua yaitu tingkat produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian yang masih rendah. Yang ketiga, diseminasi dan transfer teknologi pertanian. Yang keempat, rendahnya akses petani pada produktif seperti permodalan dan informasi. Yang kelima, kelembagaan petani yang masih belum berkembang dengan baik. Yang keenam, penanganan organisme pengganggu tanaman masih terus ditingkatkan. Next. Nah, yang kelima yaitu lingkungan strategis. Nah, lingkungan strategis komoditas kakao ini terdapat dua lingkungan strategis yaitu internal dan eksternal. Nah, lingkungan internal ini dapat menjadikan kekuatan dalam pengembangan investasi komoditas perkebunan pada umumnya dan komoditas kakao khususnya berdasarkan hasil Dex Survey dengan cara melakukan FGD yaitu Focus Group Discussion. Nah, yaitu yang pertama komitmen pemerintah daerah dan pusat yang kuat dalam rangka meningkatkan produksi kakao nasional dan industrialisasi kakao nasional dan industrialisasi kakao dengan menerapkan biaya keluar atau BK untuk komoditi kakao. Yang kedua yaitu jumlah sumber daya manusia atau SDM yang terlibat dalam usaha komoditas kakao cukup besar. Yang ketiga, kepemilikan lahan pertanian yang relatif sempit dan isu pengalih fungsian lahan pertanian ke non-pertanian yang menyebabkan semakin rentannya peningkatan produksi. Maka dari itu, pemerintah daerah di Sumatera Barat memberikan bibit kakao secara gratis untuk masyarakat untuk ditanam, sehingga hasil dari panen tersebut akan diproduksi oleh perusahaan. Yang keempat, yaitu tingkat produksi, produktivitas, dan mutu biji kakao kering yang masih rendah. Yang kelima, diseminasi dan transfer teknologi fermentasi oleh petani masih lamban. Yang keenam, yaitu rendahnya akses petani pada sumber daya produktif antara lain permodalan dan informasi. Yang ketujuh, kelembagaan petani, termasuk penyuluhan yang masih belum berkembang secara baik atau belum berkembang biak. Dan yang terakhir yaitu penanganan organisasi pengganggu tanaman yang masih harus ditingkatkan. Next. Nah, sedangkan untuk lingkungan strategis komoditas kakao dalam lingkungan yang selanjutnya yaitu
Lingkungan strategis komoditas kakao yaitu lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini berpengaruh dalam pengembangan investasi komoditas tanaman perkebunan secara umum dan komoditas kakao. Yang pertama yaitu isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, isu otonomi daerah, mendukung dan meningkatkan pembangunan pertanian secara menyeluruh. Yang ketiga, permintaan dan kebutuhan biji kakao fermentasi sebagai bahan baku industri di berbagai negara termasuk Indonesia yang semakin meningkat. Yang keempat, harga sarana produksi dan hasil pertanian masih fluktuatif. Yang kelima, infrastruktur pertanian yang belum baik dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Yang keenam, semakin tingginya frekuensi dan resiko bencana alam yang antara lain disebabkan oleh perubahan iklim yang berdampak pada produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian. Next. Yang keenam yaitu strategi pengembangan kakao. Nah, dalam merupakan tabel SWOT dari strategi pengembangan yang dimana di kekuatan terdapat peluang yang menghasilkan kebijakan SO yaitu insentif bagi pengembangan investasi, industri pendukung pertanian. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM petani di Sumatera Barat. Sedangkan untuk kebijakan dari kelemahan dan peluang yaitu kebijakannya terdiri dari penyediaan lahan-lahan baru, yang kedua pengamanan produksi, yang ketiga penguatan kelembagaan dan pembiayaan. Nah, sedangkan untuk kebijakan, kekuatan dan ancaman yaitu pengembangan infrastruktur yang masih begitu minim, yang kedua stabilitas harga komoditi, yang ketiga itu pengembangan industri pengolahan. Sedangkan uh, kebijakan dari hasil kebijakan weakness kelemahan dengan ancaman yaitu membangun networking dan kerjasama dengan negara lain. Next. Nah, selain terdapat tabel analisis SWOT dalam strategi pengembangan, yaitu terdapat rencana aksi, di mana rencana aksi ini yaitu mencapai target yaitu luas dengan produksi, dengan luas target arealnya yaitu 300.000 hektar, sedangkan untuk produksinya yaitu 300.000 ton. Nah, selain rencana aksi, yaitu terdapat pasca panen atau pengolahan yang berisi tentang susutnya dipanen diturunkan sebesar 10%. Yang kedua, ketersediaan alat dan mesin pasca panen untuk kelompok pengolahan. Yang ketiga, kakao yang difermentasi 100% yang dilakukan oleh kelompok. Yang keempat, industri pendesaan pengolahan hilir biji kakao fermentasi yang masih berkembang. Next. Nah, dari strategi pengembangan kakao terdapat sasaran pengembangan yaitu yang pertama menguatkan basis kelompok tani Gaboktan sebagai bahan kelompok on-farm maupun off-farm. Yang kedua, kemitraan dengan industri besar pada daerah sentra atau pabrik pengolahan lemak coklat, pabrik makanan, dan pabrik farmasi. Yang ketiga, melakukan perluasan lahan budidaya dengan menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam rangka penyediaan lahan. Yang keempat, program diseminasi inovasi teknologi, program aksi atau scaling up, dan yang terakhir yaitu program produksi massal atau mass production. Next. Nah, dalam strategi pengembangan terdapat rencana jangka panjang dari tahun 2015 hingga tahun 2025. Yaitu yang pertama rencananya jangka panjangnya yaitu investasi berupa penambahan luas areal. Yang kedua, catatan saat ini luas panen
Pada tahun 2010 masih 108.098 hektar. Nah, dari luas tersebut masih perlu ditambah target untuk pemenuhan khususnya untuk kebutuhan domestik yang semakin meningkat. Dan yang ketiga yaitu investasi integrated farming antara peternakan sapi dengan perkebunan kakao. Dan yang terakhir yaitu mendorong investasi berupa pabrik cocoa mas dan cocoa butter. Next. Nah, sekian dari saya, penjelasan dari saya tentang strategi pengembangan agroindustri kakao berbasis kelompok tani di Provinsi Sumatera Barat. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.